Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak dengan warga negara Jepang. Dan warga Jepang ini kini tengah menjalani proses karantina di Malaysia. Akibat pandemi COVID-19, pertumbuhan ekonomi dunia terus diramalkan merosot, termasuk ekonomi negara maju dan berkembang. Pemerintah sejumlah negara pun perlahan-lahan menerapkan new normal. Dari corona outbreak ini sendiri itu menciptakan adanya demand and supply shock ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 19 kelas ST17 akan membawakan materi yang berjudul penerimaan dan permintaan agregat di masa pandemi. Kelompok kami beranggotakan Gautsa Zulkarnain, Nauli Basa, Ardin Sekar Manila, dan Selnis Prasiska. Kenapa kami membawakan materi ini? Hal ini sinkron dengan situasi saat ini, yaitu dengan penerapan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kini diterapkan oleh negara-negara di seluruh dunia untuk mencegah penyebaran pandemi COVID-19. Evolusi penyakit dan dampak ekonomi yang tidak pasti, sehingga sulit bagi pembuat kebijakan untuk merumuskan respons kebijakan makroekonomi yang tepat. Situasi ekonomi saat ini menyebabkan fluktuasi dalam keseluruhan perekonomian. Akibat gangguan sistem logistik global terhadap akses pangan, mengakibatkan terjadi supply shock atau guncangan penawaran, dan demand shock atau guncangan permintaan secara bersamaan, yang menyebabkan masyarakat harus bergantung pada bantuan dari anggaran pemerintah. Penawaran agregat. Ketika sektor manufaktur hulu hilir telah terdampak, maka pengaruhnya cukup signifikan kepada sektor-sektor lainnya. Terganggunya ekonomi Tiongkok dan global karena kebijakan COVID-19 mengakibatkan pengurangan mendadak dan besar-besaran dalam output barang dan jasa yang dibutuhkan oleh Indonesia. Gangguan distribusi ini menyebabkan terhambatnya suplai di pasaran dan terjadi penurunan proses produksi barang dan jasa, sehingga harga komoditas pun mengalami kenaikan. Sementara itu, untuk komoditas pangan yang saat pandemik ini mengalami penurunan harga dapat dikarenakan adanya oversupply pada saat panen raya. Menurut ekonom Faisal Basri menyebutkan bahwa kini kurva agregat supply atau penawaran agregat telah mengalami pergeseran ke arah kiri. Terlihat pada grafik, pergeseran agregat supply 1 ke kiri menjadi agregat supply 2. Penurunan ini memberikan dampak pada tingkat produksi atau Y. Terlihat pada grafik, Y1 bergeser ke kiri yang menunjukkan penurunan jumlah output yang dihasilkan oleh perusahaan. Hal ini tentunya akan berdampak pada kenaikan harga atau P. Kondisi ini disebut stagflasi atau penurunan output yang diikuti dengan kenaikan inflasi. Kondisi ini menyebabkan permintaan para tenaga kerja akan berkurang, yang pada akhirnya berdampak terhadap peningkatan jumlah pengangguran. Kebijakan PSBB mengakibatkan penurunan permintaan, terutama pada rumah tangga berpendapatan rendah. Dalam kondisi ini, pelepasan stimulus fiskal atau pemotongan pajak atau peningkatan belanja pemerintah dan ekspansi moneter atau pemotongan tingkat suku bunga untuk merangsang permintaan agregat dalam meningkatkan pendapatan yang bisa dibelanjakan dan menguatkan belanja konsumen, yang nantinya diharapkan dapat mengurangi inflasi dan mendorong sisi kurva permintaan ke kanan. Terlihat pada grafik, bila terjadi kenaikan atau agregat demand bergeser ke kanan, dapat mengakibatkan tingkat produksi atau Y kembali ke titik alamiahnya. Namun, hal ini dapat mengakibatkan kenaikan lebih tingkat harga atau P. Kenaikan permintaan agregat diharapkan tidak mengguncang kurva penawaran agregat dan menyebabkan kenaikan inflasi lebih lanjut, karena dapat berdampak pada penurunan daya beli masyarakat. Ketika secara agregat tingkat konsumsi berkurang, maka output juga akan berkurang. Bila pergeseran agregat demand ini terus berlanjut dan menyebabkan sektor bisnis menjadi lemah, maka akan menyebabkan perekonomian mengalami resesi. Kesimpulan dan saran. Penerapan kebijakan PSBB di seluruh dunia akan penyebaran pandemi COVID-19 mengakibatkan fluktuasi dalam keseluruhan perekonomian. Terjadinya penurunan agregat supply dan peningkatan agregat demand sebagai solusi dapat mengakibatkan kenaikan inflasi dan memungkinkan terjadinya resesi.
walaupun terjadi pengorbanan terhadap perekonomian, namun strukturnya harus dipertahankan. Di antaranya dengan kebijakan memberikan stimulus dan bantuan kepada yang terdampak ekonomi, seperti memberikan insentif pajak dan mendukung pelaksanaan kebijakan program yang dibuat pemerintah, serta mengalokasikan sumber daya yang ada untuk investasi. Namun, mempertahankan pengeluaran melalui stimulus sisi permintaan tanpa memperhatikan masalah penawaran akan menyebabkan kenaikan harga yang dirasakan tidak adil oleh masyarakat. Kombinasi ini dalam jangka panjang akan menimbulkan masalah inflasi. Hal ini harus diwaspadai agar tidak di luar kendali. Karena itu, pemerintah diharapkan tidak hanya berkonsentrasi pada paket stimulus saja, tetapi juga paket pelindung yang dapat melindungi pekerja, pekerjaannya, perusahaan, produksinya, dan rantai pasok. Dengan merasa dilindungi, kepercayaan terhadap pemerintah tetap terjaga dan memberikan inspirasi pada masyarakat untuk tetap bertahan dan berproduksi.